Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bisanin illa yaumin amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi di channel kami. Kami akan menjelaskan tentang akhlak tasawuf. Salah satunya adalah taubat. Taubat berasal dari kata tauba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya kembali dari dosa, berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla, meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin diperbaiki kembali dari amalnya. Taubat sendiri memiliki hakikat hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah. Jika usia serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan-larangan adalah wujud nyata dari taubat. Taubat mencakup menyerah diri seorang hamba kepada Rabbinya, inabah kembali kepada Allah, konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi kedua, meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalannya. Dicintailah Allah, maka itu belum dianggap bertaubat. Seorang yang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Apa yang diajarkan Allah dijalankan dengan penuh harap, cemas agar Allah berkenan menerima taubatnya. Ada beberapa syarat taubat. Dalam kitab Majelis Syahri Ramadan telah membawakan banyak dalil dari Allah syarat-syarat taubat. Dalam kitab Majelis Syahri Ramadan telah membawakan banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mendorong kaum muslimin untuk senantiasa bertaubat, dan beberapa hal lain tentang taubat. Syahrir Muhammad bin Salih Ustamin mengatakan, taubat yang diperintahkan Allah adalah taubat nasuha, taubat yang tulus, mencakup 5 syarat. Yang pertama, hendaklah bertaubat itu dilakukan dengan ikhlas, artinya mendorong dia untuk bertaubat adalah mencintainya kepada Allah, mengagungkannya terhadap Allah, harapnya untuk pahala disertai rasa takut akan timpa azabnya. Ia tidak menghendaki dunia sedikit pun, dan juga bukan karena ingin dekat dengan orang-orang tertentu. Jika ini yang dia inginkan, maka taubatnya tidak akan diterima karena ia belum bertaubat kepada Allah.
namun ia bertaubat dengan mencapai tujuan-tujuan dunia yang dia inginkan. Kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan luluh di hadapannya, serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, meyakini, dan ilmu. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat. Dia lakukan jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut. Seketika itu ia dosa atau maksiat akibat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka dia bergegas untuk melakukan yang diwajibkan itu. Seketika itu juga ini apabila hal-hal wajib ditinggalkan itu bisa dikodok, misalnya zakat atau haji. Taubat orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu tidak sah. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa dia bertaubat dari perbuatan riba namun tidak meninggalkan perbuatan ribawi, maka taubat orang ini tidak sah. Bahkan ini termasuk permainkan Allah. Seperti ini bukan semakin dekat kepada Allah, namun semakin jauh. Begitu juga misalnya ada orang yang menyebabkan dirinya bertaubat dari meninggalkan salat fardu secara jamaah, namun ia tetap saja meninggalkan salat ini. Dia anggap tidak berjamaah, taubat orang ini tidak diterima. Yang keempat, bertekad untuk mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang, karena ini merupakan sebuah dari taubat yang sebagai bukti kejujuran pelakunya. Jika ia mengatakan telah bertaubat, namun ia bertekad untuk melakukan maksiat itu lagi di suatu hari nanti, maka taubatnya itu belum tentu benar. Karena tepat saja taubatnya ini tidak menunjukkan bahwa ia membenci perbuatan maksiat itu lalu menjauhi dirinya dan menjadikan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat penerimaan taubat telah habis. Jika taubat itu dilakukan setelah habis waktu diterimanya taubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Berakhirnya waktu penerimaan taubat itu akan ada dua macam. Pertama, bersifat umum melaku untuk semua orang. Kedua, bersifat khusus untuk setiap pribadi. Yang bersifat umum adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, maka saat itu taubat sudah tidak dimanfaatkan lagi. Sekian penjelasan dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.